Passion itu sebenarnya keinginan dari dalam seseorang ya, yang menjadi mimpi ke depan, dan itu memang harus diperjuangkan. Saya ini nggak bisa hidup terlalu jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Jadi sejak kecil itu saya itu begitu bapak saya tahu bahwa saya punya bakat di bidang seni, hampir setiap saat itu disupport dengan ini. Kalau ada dulu itu pensil warna sama spidol warna seperti itu. Jadi nggak sampai kehabisan. Saya bikin gambar itu di mana-mana. Sampai akhirnya saya sempat juara satu lomba gambar anak-anak TIKA se-Kecamatan Batu waktu itu. Nah, sejak saat itu walaupun di sekolahan di mana-mana saya selalu bikin gambar-gambar seperti itu. Saya mencoba bertemu dengan seniman-seniman yang lebih senior. Saya datang ke galerinya, ke tempatnya, ke studionya untuk bisa belajar tentang seni. Baik itu seni keramik, seni pahat, seni patung, bahkan seni lukis. Dan akhirnya ketika saya bekerja di berbagai istilahnya di perkantoran ataupun mungkin juga mengajar, saya biasanya juga nggak terlepas, walaupun mungkin latar belakang saya adalah sastra Indonesia, tetapi saya ingin bahwa apa yang saya lakukan itu nggak jauh dari bidang seni. Akhirnya saya bukan sastranya yang dipakai, saya mengajar justru juga dalam bidang seni. Jadi apa yang tertanam dalam diri saya itu menjadi kekuatan yang besar yang terus saya gali, saya perjuangkan, dan tetap saya pertahankan hingga saat ini. Saya sempat waktu lulus SMA, saya ingin masuk Institut Seni Jogja. Sempat dengan teman itu udah ambil brosurnya, tetapi orang tua saya melarang, nggak mau jadi apa seniman untuk kedepannya. Jadi akhirnya ya udah saya beralih untuk memilih jurusan apa adanya, itu yang dipilihkan dari teman saya. Akhirnya saya pilih sastra di situ. Seharusnya kenapa saya nggak pilih bidang art? Tapi perjalanan waktu saya ngantor di sana, ngantor di sini, itu akhirnya saya nggak bisa lepas. Walaupun mungkin di luar kantor, di dalam kantor saya melakukan hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya di sana, tapi di luar kantor saya tetap melukis. Saya tetap bergabung dengan seniman-seniman lokal di sini untuk ikut beberapa pameran. Bahkan waktu saya di luar, walaupun saya jadi official photographer di situ, juga kumpulan saya juga banyak sekali seniman-seniman. Di antaranya adalah fotografer, dan saya sempat juga bertemu dengan seniman-seniman lokal, khususnya di Afrika, di Eropa, dan beberapa negara di Asia. Itu yang biasanya ketika saya berlabuh ke mengunjungi suatu negara, biasanya yang saya cari ini adalah galeri seni, art gallery gitu. Kenapa? Karena kalau di galeri seni itu biasanya seniman ada di sana. Nah, kalau sudah ketemu seniman, saya biasanya diajak ke studionya, ngobrol-ngobrol di sana, dan itu akhirnya mengasah terus menjadi sesuatu kekuatan yang besar bahwa apapun yang saya lakukan, saya nggak boleh jauh-jauh dari seni, dan itu yang saya tekuni saat ini juga. Saya sempat mengalami titik terendah saya, titik balik nol saya, ketika saya ingin melakukan sesuatu usaha yang tidak jauh dari bidang seni. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari mengajar, walaupun sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, tetapi saya ingin mengejar passion saya. Saya harus melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan orderan, tidak berdasarkan sesuatu yang harus saya kerjakan dalam bentuk jangka waktu tertentu, dalam misalnya kalau mengajar pagi, siang, tetapi saya ingin melakukan sesuatu yang saya senangi, sesuka hati saya.
Nah, akhirnya saya masih punya beberapa tabungan deposito di situ. Saya merasa bahwa saya ingin melakukan sesuatu. Kalau melakukan usaha walaupun ini berkaitan dengan bidang seni, saya masih aman. Saya punya safety money. Tapi ternyata saya saya mengawali usaha tersebut dengan membuat lukisan-lukisan bukan dalam bentuk kanvas, tetapi yang ingin saya jadikan untuk motif baju. Ternyata bahwa satu baju itu membutuhkan sekitar 2 meter seperempat, dan saya mengalami kejenuhan di sana. Saya sudah beli bahan-bahan yang lumayan mahal untuk kainnya, bukan hanya sekedar kain biasa, tetapi semi silk, jadi harganya lumayan mahal juga untuk cat-catnya, tetapi tidak terlaksana di sana. Akhirnya saya mencoba hal lain yang nggak jauh dari seni. Saya membuat boneka dengan adik saya, Bani Dolls waktu itu. Tetapi waktu itu saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya nggak tahu cara menjahit. Tetapi sementara saya ini adalah orang yang perfeksionis. Saya minta segala sesuatunya ini berdasarkan request saya kepada penjahit itu untuk membuat sedetail mungkin. Jadi walaupun baju, jaket, pakaian apapun regular, saya minta detail seperti barang besar yang dikecilkan. Akhirnya saya hanya mengeluarkan uang, produksi udah banyak, saya nggak siap untuk marketing. Saya memang latar belakang nggak tahu apa-apa. Di situ uang saya habis. Nah, akhirnya saya ketemu dengan teman yang ada di toko sepatu tersebut. Dari situ kepikiran untuk membuat sesuatu. Nah, bukan hanya sekedar produk yang ingin saya tampilkan, bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi saya ingin menjadikan apa yang saya buat ini adalah termasuk karya seni. Nah, makanya sampai beberapa tahun saya mencari karakter dari apa yang saya bisa buat melalui kulit tersebut. Akhirnya ciri khas itu ketemu, dan titik balik tersebut itulah yang menjadikan saya mulai dari hal yang kecil, sisa-sisa limbah yang saya gunakan karena saya sudah tidak punya uang lagi. Kalau misalnya kulit besar itu per fitnya antara 20 sampai 60 bahkan ratusan. Jadi kalau misalnya bikin tas besar bisa sampai jutaan, 500 sampai jutaan untuk satu lembar kulit. Akhirnya itu yang bisa saya kerjakan. Saya punya uang itu, akhirnya saya beli limbah itu, saya bikin semacam gelang, bracelet semacam ini. Saya coba pasarkan secara online, banyak yang minat. Akhirnya berkembang, saya bikin pouch, saya bikin apa gitu. Tapi di situ uang mulai ada, tetapi masih berputar dalam bentuk yang kecil. Tidak seperti uang yang saya miliki dalam bentuk deposito dan tabungan seperti itu. Dan saya harus memutar, jadi kalau misalnya laku hanya beberapa ratus, saya putar lagi untuk saya masukkan dalam satu tabungan tersebut, karena beberapa tabungan udah hangus di situ. Dari situ akhirnya saya mulai lagi membuat dalam bentuk besar, dompet, akhirnya handbag, pouch, akhirnya bisa tas yang besar tersebut. Tapi dalam proses itu sangat tidak mudah. Saya sempat juga ada teman baik, dia ingin menjualkan dalam bracelet saya, dia bawa beberapa produk. Begitu selesai acaranya dalam bazar itu, dikembalikan barangnya hanya beberapa, tetapi itu lewat temannya dan saya nggak terima apa-apa. Pernah juga dibawa ke waktu itu di Cirebon atau mana itu ada gathering semacam itu. Mereka pinjam, teman saya itu pinjam hampir seluruh produk saya yang saya bikin secara hati-hati dan satu persatu secara detail itu saya kirimkan dengan kepercayaan karena teman yang ngajak istrinya juga ngobrol. Akhirnya sampai 1 bulan barang itu belum kembali. Saya kehilangan beberapa kesempatan untuk ikut bazar dan kembali dalam bentuk yang masih utuh dan tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada penjualan dan apa-apa, dengan alasan bahwa waduh saya nggak jadi ikut. Nah, itu juga banyak sekali produk yang saya buat karena ini adalah bentuk seni, jadi rustic dan tidak beraturan ataupun mungkin unfinished. Saya seringkali juga produk kayak gini siapa yang mau beli? Produk kayak gini kok mahal seperti itu. Tapi akhirnya saya tetap maju, bahwa kalau misalnya saya membuat suatu karya, sebelum orang lain menghargai karya kita, setidaknya saya sendiri yang harus menghargai.
bahwa saya melakukan ini dengan suatu proses yang panjang, saya membutuhkan pemikiran, saya mengeluarkan juga melakukan ini dengan hati, minim saya sendiri yang harus menghargai. Saya melakukan dengan hati, saya melakukan secara hati-hati, saya melakukan dengan sepenuh hati. Akhirnya by time, karakter saya diterima oleh orang-orang. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang mulai tertarik dengan produk saya, produk-produk tas yang saya jual tanpa ada harga-harga khusus dengan harga seperti itu. Karena saya berpikir bahwa kalau kita memiliki produk yang eksklusif, harganya juga harus eksklusif. Jadi itu adalah titik balik di mana saya pernah mengalami hal jatuh yang saya tidak memiliki apa-apa. Dan saya bangkit merangkak dari cemoohan teman-teman ataupun orang-orang terdekat saya. Akhirnya sampai sekarang memasuki tahun yang mungkin keempat, walaupun mungkin ini masih terlalu muda, tetapi setidaknya saya sudah survive dari perjuangan saya untuk bertahan dalam passion yang saya miliki. Untuk teman-teman yang mungkin akan melakukan sesuatu, mungkin mengejar mimpi dan passionnya, teruslah mengejar mimpi itu dan mengusahakannya, bahkan memperjuangkannya, karena mimpi itu harus diperjuangkan untuk bisa terwujud. Kalaupun Anda sudah memulai untuk langkah untuk mewujudkan mimpi tersebut, jangan mudah menyerah, karena tetap harus diperjuangkan. Kalaupun Anda sudah mendapatkannya, Anda harus terus konsisten sampai mendapatkan bahwa mimpi ataupun passion yang Anda perjuangkan tersebut benar-benar menjadi suatu feedback yang baik kembali kepada Anda, ataupun mungkin juga menjadi feedback yang baik bagi orang lain. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah menyerah dengan passion ataupun mimpi sebesar apapun. Saya yakin dengan usaha, dengan perjuangan yang benar-benar sungguh-sungguh, saya yakin kalian bisa mewujudkannya.